Persoalan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada menurunnya produktivitas usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM di kalangan masyarakat. Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Pusat tahun 2021, sektor UMKM diharapkan dapat bertahan menghadapi dampak pandemi COVID-19. Program ini akan berpotensi pada pelaku usaha pada masa pandemi dan mengatasi jumlah pengangguran akibat dari pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Provinsi Kepulauan Riau terpanggil untuk berkontribusi mendukung program penguatan ekonomi nasional di tengah masa pandemi COVID-19. Sivitas Akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam mendukung dan menguatkan para pelaku UMKM dengan mengadakan Kukerta Umrah dengan tema Di Era Next Normal UMKM Bangkit, Satu Mahasiswa, Satu UMKM. Dengan tujuan memberikan dukungan dan mengedukasi masyarakat untuk tetap mengembangkan kegiatan ekonominya, khususnya bagi para pelaku UMKM melalui sarana dan kemudahan yang dipersiapkan pemerintah. Dengan ini, saya mendukung salah satu UMKM, yaitu warungteteh.id, yang beralamat di Jalan Nusantara, kilometer 18 Kijang, Kampung Sidomulyo, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Kartini. Saya owner dari warungteteh.id yang berlokasi di Jalan Nusantara kilometer 18, Kampung Sidomulyo. Kegiatan saya selain melakukan kegiatan UMKM ini, saya juga berstatus sebagai mahasiswa di STIE Pembangunan Tanjung Pinang semester 5 di jurusan akuntansi. Usaha ini mulai didirikan sejak tahun 2019, tepatnya itu pada bulan Agustus. Jadi sebenarnya usaha ini tuh didirikan atas dasar kegagalan sebenarnya. Jadi awalnya itu saya ingin berkuliah di luar kota. Hanya saja ada beberapa hal yang membuat saya tidak jadi berkuliah di sana. So, untuk mengurangi rasa sedih saya untuk hal itu, saya memutuskan untuk berjualan. Belum ada pikiran untuk lanjut kuliah, tapi jualan dulu deh gitu. Dan ketika saya berjualan, saya juga berpikir ya udah deh sambil kuliah aja di universitas swasta. Jadi saya mendirikan usaha ini sambil berkuliah seperti itu. Jadi usaha ini tuh bergerak di bidang kuliner, khususnya itu di makanan khas Jawa Barat, yaitu seblak dan ayam geprek. Kami juga menerima pesanan catering. Ya, sebenarnya itu awal pendirian usaha pada tahun 2019 itu kami hanya menjual soto, ketoprak, dan beberapa makanan lain. Tapi karena kita mengalami perubahan selera, pada awal tahun 2020 kami memutuskan untuk berjualan seblak dan ayam geprek, yang dimana pada saat itu makanan tersebut sedang banyak diminati oleh orang-orang. Dan pada tahun ini juga, pada tahun 2021, kami juga sudah memulai menerima banyak pesanan catering dengan berbagai menu. Jadi
sesuai dengan apa yang ingin dipesan oleh customer. Jadi sesuai request customer itu maunya menunya seperti apa. Jadi kami tidak hanya berpaku pada produk yang kami jual pada awalnya, tapi kami juga bisa menerima request. Jadi untuk penetapan harga itu kami mencoba untuk mencari harga yang serendah mungkin dengan kualitas yang baik. Artinya kami mencari pasar-pasar di mana yang menjual bahan-bahan itu dengan harga yang rendah, dan di mana kami akan membeli dengan jumlah yang cukup banyak sehingga mendapatkan harga yang lebih miring. Dan kami juga nantinya ketika diolah dan dijumlahkan per item per bahannya, kami mendapatkan HPP penjualan yang tidak terlalu tinggi, sehingga harga yang dijual kepada customer itu juga masih terjangkau, sehingga itu bisa dicangkup oleh banyak customer di berbagai kalangan. Menurut saya, harga yang saya tetapkan untuk menjual produk-produk seperti seblak dan ayam geprek itu sudah sesuai pasaran, yang dimana harga tersebut sudah sangat terjangkau dan bisa dinikmati oleh berbagai customer di berbagai kalangan. Untuk mempromosikan usaha saya itu yang saya gunakan adalah media sosial seperti story WhatsApp, Instagram, mau feeds ataupun story-nya. Juga saya meminta untuk teman-teman saya ikut mengupload ataupun memposting jualan saya, meminta tolong kepada teman-teman saya juga. Strategi lainnya itu saya juga mengendorse beberapa selebgram yang lumayan terkenal di Tanjung Pinang. Tujuannya adalah untuk branding. Jadi tujuan saya awalnya itu adalah bagaimana supaya produk saya ini namanya besar dulu. Namanya ketika orang lain tahu ada jualan saya harap orang itu tahu dulu dan kemudian ikut membeli. Dan strategi terakhir yang saya gunakan dalam promosi ini adalah ketika hari Jumat saya sering mengadakan kegiatan Jumat Berkah, di mana setiap harga itu saya diskon dengan harga yang sangat terjangkau, di mana hampir semua orang itu mau membeli dan selalu sold out. Kemudian di hari Jumat itu juga saya sering membuat kegiatan Jumat Berkah, di mana teman-teman yang ingin ikut bersedekah bisa membeli produk tersebut di saya dan bisa membagikan produk tersebut kepada